Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 39. Jika kamu macam-macam denganku, kamu harus membayar harganya. Henry, kamu masuk ke rumah pribadi dan melukai pengawalku dan istriku. Ini merupakan kejahatan. Aku akan segera memanggil polisi untuk menangkapmu. Wang Guoqing sangat marah, tapi jelas pemalu, dengan suara gemetar dan kurang percaya diri. Ingin menggunakan hukum untuk menakut-nakuti diri sendiri, Henry melirik Wang Guoqing, seolah dia melihat orang bodoh, dan berkata dengan ringan, "Haha, itu ide yang bagus." Tapi dia berhenti di tengah kalimat, dan senyuman di matanya menjadi lebih cerah. Tapi apa? Sebelum Wang Guoqing menyelesaikan pertanyaannya, dia merasakan bayangan gelap muncul di depan matanya, diikuti dengan suara tajam dari mulutnya, dan rasa sakit yang membakar datang dari sisi kiri wajahnya. "Aduh, kamu!" Wang Guoqing hendak berbicara ketika dia merasakan sesuatu bocor dari mulutnya. Dia meludahkan seteguk, dan ada 2 bintik putih pada darah merah di tanah. Henry tidak berniat untuk berhenti. Tamparan kedua telah terjadi, dan pemandangan serupa muncul lagi. "Jika kamu berani menemukan seseorang yang ingin menyakitiku, kamu tidak akan pernah selamat. Namun, karena pembunuhan adalah tindakan ilegal, maka kita harus memberikan kompensasi dengan cara lain." Dengan 2 tamparan, wajah Wang Guoqing yang sudah gemuk langsung membengkak dan berubah menjadi kepala sepak bola yang khas. Wang Huai terlalu takut untuk berbicara saat ini. Dia meringkuk di sudut sofa dan menatap Henry dengan tatapan kosong. Gila, ini orang gila. Dia memukuli semua orang yang dilihatnya. Bahkan seseorang yang sehebat ayahnya Wang Guoqing dipukuli. Sungguh sangat menakutkan. "Wang Guoqing, aku menamparmu atas nama Zhao Aqiang. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah di antara kita." Henry tiba-tiba tertawa, dan dengan nada sinis, dia duduk di sofa dan berkata, "Kamu?" Wang Guoqing sangat pusing setelah dipukuli sehingga dia masih akan marah. Ketika dia melihat Henry telah meraih Wang Huai dengan 1 tangan dan melemparkannya ke tanah, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Itu sulit. Wang Huai lah yang baru saja berteriak untuk membalas dendam pada Henry. Saat melakukan itu, dia menelan kembali kata-kata di belakangnya. Wang Huai sangat kesakitan saat dilempar. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Dia juga tidak nyaman diinjak. Tapi dia tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dia benar-benar tidak berani. Di matanya, Henry di depannya adalah raja neraka yang hidup, orang yang kejam. "Wang Guoqing, kamu dan putramu telah berulang kali mempersulitku hari ini, yang sangat melukai hati mudaku. Menurutmu bagaimana cara memberi kompensasi padaku?" Henry tidak mengatakan bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi langsung mengusulkan kompensasi. Artinya sudah jelas. "Menyakitimu, masih berjiwa muda, ini sangat tidak tahu malu. Itu hanya omong kosong. Sekarang pengawal saya tidak sadarkan diri di tanah. Hidup atau mati istri saya tidak pasti. Dan saya serta putra saya telah dipukuli dengan kejam. Anda berani mengatakan bahwa Anda terluka?" Wang Guoqing memandang Henry di depannya dan mengutuk dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakan apapun. "Apakah kamu tidak ingin menyelesaikannya?"
Henry melihat Wang Guoqing tidak berbicara, dan suara dingin itu terdengar lagi. Wang Guoqing, yang memfitnahnya, gemetar ketakutan dan dengan cepat tergagap. "Hen Tuan Hen, bagaimana kalau saya membayar Anda kompensasi?" Berpikir bahwa Henry telah merampok 1 juta di perusahaannya, dan sekarang dia memintanya kompensasi. Yang jelas dia mau uang. Saya harus bertanya dengan enggan. Oke, sedikit kelicikan muncul di mata Henry. "Bagaimana kalau aku memberimu 1 juta? Wang Guoqing bertanya ragu-ragu. "Aduh," Wang Huaiyi, yang berada di kaki Henry, tiba-tiba berteriak. Wang Guoqing segera merasa bersemangat dan mengerti apa yang dimaksud Henry. 2 juta, kata Wang Guoqing sambil menutup matanya rapat-rapat. Tangisan Wang Huaiyi menjadi semakin parah. "Sial, di mata Anda, saya telah terluka. Dan harga kompensasinya sangat rendah. Itu hanyalah sebuah penghinaan." Mata Henry penuh amarah, dan aura pembunuh di tubuhnya terus meningkat. 5 juta, Wang Guoqing merasa dagingnya seperti terpotong, berat dan menyakitkan. Bang, aduh, tubuh Wang Huaiyi terbang begitu saja, jatuh lagi dengan keras ke tanah, lalu diinjak lagi. Jeritan Wang Huaiyi membuat hati Wang Guoqing terasa sakit seperti ditusuk jarum. 10 juta, Wang Guoqing berteriak seolah jantungnya berdarah. Oke, Henry perlahan mengangkat kakinya dan dengan enggan menyetujui. Wang Guoqing menghela nafas lega, dan diam-diam terus mengutuk Henry di dalam hatinya karena menjadi orang yang berkulit hitam dan kejam. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia memeras dirinya sendiri untuk 10 juta lagi. Sebagai contoh, 10 juta tidak seberapa. Jika tidak ada hukuman yang lebih berat, saya tidak perlu berpikir untuk menggunakan uang ini untuk menyingkirkan saya. Henry tidak berbicara, hanya menunggu dengan tenang. Setelah menerima cek 10 juta, dia melihatnya dan memastikan bahwa itu asli, memasukkannya ke dalam sakunya, menoleh ke arah Wang Guoqing, tersenyum dan berkata, "Masalah hari ini sudah selesai. Saya sarankan jangan terus menjadi wakil ketua. Jika tidak, jika saya melihat Anda di perusahaan, saya akan selalu ingin Anda memberi saya uang. Saya yakin Anda tidak ingin menjadi anak pemberi uang, bukan?" Hati Wang Guoqing, yang sudah hampir runtuh, benar-benar hancur ketika dia mendengar kata-kata Henry. "Saya dengan sepenuh hati ingin menjadi ketua grup Kili, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang belum menjadi ketua, dia terbunuh oleh wabah seperti itu, dan bahkan wakil ketua pun hilang." Dia ingin tidak mendengarkan Henry, tetapi bisakah tidak? Apakah kamu berani untuk tidak mendengarkan? Hanya dalam 1 hari, 11 juta hilang. Ini benar-benar perampokan dan pemerasan. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Wang Guoqing, dan dia akhirnya mengangguk tak berdaya. Henry tidak berbicara atau pergi, tetapi menatap Wang Guoqing. Wang Guoqing tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti dan membunuh mereka semua. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengangkat ponselnya, menelepon Mariam di depan Henry, dan secara proaktif meminta pengunduran diri sebagai ketua. Mariam di ujung telepon terkejut dan gembira, tetapi dia masih mencoba membujuknya untuk tetap tinggal secara simbolis. Wang Guoqing menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali di telepon, "Tidak, tidak,
Henry merasa senang karena orang yang paling merepotkan di perusahaan itu akhirnya dikeluarkan. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa istrinya Maryam tidak akan terlalu bermasalah, lebih banyak tersenyum, dan menjadi lebih cantik karenanya. Baiklah, Direktur Wang, izinkan saya memanggil Anda untuk terakhir kalinya untuk menghibur Anda. Saya harap Anda memiliki masa depan yang cerah. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus membayar harga karena mempermainkan saya. Saya akan makan apa saja, tapi aku tidak menderita kerugian. Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan menepuk pantatnya, seolah-olah sofa di rumah Wang Guoqing sangat kotor, lalu berbalik dan pergi. Setelah Wang Guoqing melihat punggung Henry menghilang, dia mengambil cangkir di atas meja dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Wang Huai terbaring di tanah, tercengang. Dalam suatu hari, satu orang membuat mereka, ayah dan anak, yang dikagumi semua orang, berubah menjadi tikus di jalan, yang membuat mereka sangat tertekan. Bab 40 masih prihatin. Saat itu sudah tengah malam ketika Henry meninggalkan villa Wang Guoqing. Dia menghentikan mobilnya dan bergegas kembali ke villa Maryam. Awalnya saya berpikir bahwa saya perlu menyelinap ke dalam rumah dengan melompat melalui pintu. Tetapi saya tidak menyangka lampu di dalam menyala. Begitu bel pintu berbunyi, Maryam datang untuk membuka pintu secara langsung membuat Henry sedikit tersanjung. Namun, ketika dia memasuki rumah, dia menemukan bahwa rumahnya berbau alkohol. Meski rasanya enak, dia masih sedikit tidak senang. Setelah Henry membuka sepatunya, dia dengan paksa ditarik oleh Maryam dan duduk di sofa. Dia menatap mata indahnya dan melihatnya dari atas ke bawah 2 kali, yang membuat Henry merasa sedikit takut. Dia tiba-tiba memeluk dadanya dengan kedua tangannya dan berkata dengan takut-takut, "Sayang, apakah kamu mabuk dan berhubungan seks dan ingin membuatku bahagia?" Aku masih perawan." Hari ini, Henry tiba-tiba menerima telepon dari perusahaan dan melarikan diri. Guo Waner mengkhawatirkan keselamatannya dan balas dendam Wang Guoqing dan putranya. Jadi dia segera melaporkan masalah tersebut kepada Maryam di depan Guo Waner. Dia penuh dengan kekhawatiran di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia baru-baru ini menyinggung Bayu. Perusahaan keamanan King Yun dan Wang Guoqing satu demi satu. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Jadi dia mulai mengkhawatirkan keselamatan Henry dan menjadi gelisah. Saya tidak melihat Henry kembali sampai saya pulang kerja. Dan kemudian saya menyadari bahwa kesalahan terbesar saya adalah tidak menyiapkan ponsel untuknya, menyebabkan dia tidak dapat menghubunginya. Dia pergi ke toko ponsel untuk membeli ponsel, dan kembali ke rumah dengan penuh harapan, berharap Henry akan muncul di hadapannya sebagai kejutan, tetapi dia kecewa. Waktu tunggu membuatnya tidak bisa tenang. Jadi dia membuka anggur merah sendirian, diiringi musik, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dan menunggu dalam diam. Akibatnya, dia pertama kali menerima telepon dari Wang Guoqing untuk mengundurkan diri, yang membuatnya semakin terkejut. Dialah yang paling tahu tentang bagaimana Wang Guoqing dan putranya mendambakan posisi ketua. Pengunduran diri. Kenapa? Saya sangat senang melihatnya kembali dan ingin melihat apakah dia terluka. Saya juga ingin tahu apakah pengunduran diri Wang Guoqing ada hubungannya dengan dia. Akibatnya,
Henry bertingkah seperti bajingan, membuat semua perhatian dan perhatiannya hilang tanpa jejak dalam sekejap. Brengsek, pikiranmu penuh dengan omong kosong. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, aku akan mengebiri kamu. Setelah Maryam selesai berbicara, dia mengulurkan dua jari dan membuat gerakan gunting. Henry sengaja berpura-pura takut dan ingin melompat dan bersembunyi. Dia khawatir Maryam akan mengejarnya dan bertanya apa yang terjadi. Namun, kali ini dia salah perhitungan. Sebelum dia bisa melompat, tangan Maryam sudah berada di bahunya, menatap matanya, dan berkata dengan serius, "Katakan padaku apa yang kamu lakukan hari ini." Maryam duduk di kursi dan menatap Henry menunggu jawabannya. Henry mengerang dalam hatinya dan dengan enggan mulai menceritakan apa yang terjadi sejak dia berangkat kerja hari ini. Dia berbicara lama sekali tetapi tidak ada gunanya, yang membuat Maryam sangat marah dan tidak sabar. Berbicara tentang poin-poin penting, Maryam langsung menyela. Kuncinya, ngomong-ngomong, hari ini Zhao Aqiang meminta saya untuk berhubungan seks dengan wanitanya. Bisakah Anda menebak alasannya? Saat membicarakan pertanyaan ini, Henry sangat senang dan menari. Dahi Maryam ditutupi garis-garis hitam. Brengsek, dia sebenarnya mengatakan hal seperti itu di hadapan dirinya sendiri. Henry sepertinya tidak menyadarinya, dan berkata sambil tersenyum, ternyata dia tidak memiliki kemampuan. Jadi dia hanya bisa dikhianati. Bajingan, Anda tidak bisa melakukannya, bukan? Kalau tidak, bagaimana Zhao Aqiang bisa menandatangani kontrak dengan pengurangan keuntungan sebesar itu? Apa hasilnya? Maryam memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Hasilnya, coba tebak. Henry sengaja bertingkah misterius. Kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Ketika Maryam bertanya tentang kalimat ini, dia memegang tangannya erat-erat. Jika itu benar, dia akan memberinya tembakan ke langit dan membuat wajahnya mekar. Cih, aku tidak terangsang. Lagi pula, ini tidak seburuk yang kamu kira. Jika kamu dan aku bahkan tidak jatuh cinta, bagaimana kita bisa mendapatkan pemerah pipi seperti itu? Henry berkata dengan ekspresi meremehkan. Maryam hampir menjadi gila karena depresi, malah membandingkan dirinya dengan wanita itu. Henry terus mengintip ekspresi Maryam. Ketika dia melihat Maryam akan marah, dia segera melanjutkan, "Saya pikir saya tidak bisa membiarkan perusahaan istri saya kalah. Jadi saya baik hati dan menyembuhkannya. Karena rasa terima kasih, dia baru saja menandatangani kontrak ini." Kemarahan Maryam yang hendak keluar diredam oleh sanjungan Henry. "Lalu apa hubungan antara kamu dan Guo Wanner?" Maryam tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, dan dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. "Sayang, apakah kamu menaruh cuka di ruang tamu?" Henry mengangkat hidungnya dan mencium bau di mana-mana, seolah mencari. "Gila, kenapa aku harus menaruh cuka di ruang tamu?" Maryam mengatakannya langsung tanpa berpikir. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menjadi marah. "Henry, apakah kamu ingin mati?" Maryam berdiri dan hendak bergegas. Henry dengan cepat mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah dan menceritakan apa yang terjadi hari ini dengan Guo Wanner. Maryam memiliki kesan yang baik terhadap Guo Wanner.
Setelah mendengarkan cerita Henry, dia menjadi lebih bersimpati kepada Guo Wanner dan menyetujui tindakannya. Dia memiliki sentuhan kelembutan dan bukan pria yang vulgar. Perubahan sikap Maryam membuat suasana hati Henry menjadi baik, dan dia tiba-tiba berpikir untuk makan tahu. Dia bertanya sambil tersenyum, "Sayang, ketika saya sedang makan siang, saya memberitahu Guo Wanner bahwa saya ingin makan tahunya, dan dia melarikan diri. Orang lain di restoran itu tertawa. Apakah menurut Anda itu aneh?" Henry berbicara dengan sangat serius, dengan senyuman penuh perhatian, seolah-olah masalah ini benar-benar mengganggunya. Maryam menghela napas panjang, melambai ke Henry dan berkata, "Kemarilah, rentangkan telingamu, dan aku akan memberitahumu." Henry mengira Maryam malu untuk mengatakannya dengan lantang, jadi dia dengan senang hati menjulurkan kepalanya ke arah Maryam. Bang! Maryam mengambil map di atas meja kopi dan memukul kepala Henry. Untungnya, Henry bereaksi dengan cepat dan menghindari kepalanya. "Brengsek, kamu ingin makan tahu dari wanita lain, dan kamu berteriak-teriak di depan umum. Apakah kamu mencari kematian?" Maryam tersentak marah. Henry berkata dengan ekspresi sedih, "Sayang, bagaimana saya bisa salah? Tidak ada yang makan tahu di mangkuknya. Sayang sekali jika dibuang." Kata-kata Henry selanjutnya membuat Maryam tertawa. Melihat Maryam tidak lagi marah, Henry mendatanginya sambil tersenyum dan bertanya, "Sayang, apa maksudnya makan tahu? Kenapa kamu juga marah?" Senyuman Maryam membeku di wajahnya. Ini benar-benar aneh," dia terus bertanya. "Tanya ke ibumu." Pipi Maryam memerah. "Siapa ibumu? Aku tidak punya ibu. Aku yatim piatu. Bisakah kamu menjadi ibuku?" Henry bergumam dengan suara rendah. Maryam tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa melihat Henry yang tampak bingung. Aneh, sangat aneh. Henry menjadi semakin bingung. Wanita sungguh aneh. Terkadang mereka bahagia dan terkadang marah. Untungnya, mereka tidak menangis lagi. Jika tidak maka akan sangat merepotkan. Bersambung.